adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat kan? Senang sekali ya rasanya kita bisa berjumpa kembali di ibadah anak GKJ Wiyung. Dengan saya, Kak Ika. Saya Kak Yoyus. Dan dengan saya, Kak Ardi. Yuk adik-adik, bangkit berdiri. Mari kita bersukacita bersama dengan menaikkan satu pujian dari Kidung Ria nomor 9. Bertemu dalam kausinya, kita pujikan 2 kali. Sukacita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau sahabatku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik mau memuji nama Tuhan lagi? Tapi sebelum kita memuji nama Tuhan lagi, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Allah Bapa terkasih, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga mulia, ya Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur atas segala berkat-Mu, atas segala karunia-Mu, hingga kami boleh beribadah. Tuhan Yesus, sebelum kami beribadah lebih jauh lagi, kiranya Engkau ampuni kesalahan kami, Engkau ampuni segala dosa kami, ya Tuhan Yesus, yang telah kami perbuat. Kiranya Engkau sucikan hati kami, Engkau perbarui hati kami, hingga kami boleh menjalani hari-hari dengan penuh sukacita dan penuh berkat. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati ibadah ini ya Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, kiranya Engkau melancarkan dan memberkati kami, hingga kami mendapatkan berkat dari ibadah ini ya Tuhan Yesus. Kiranya doa ini hanya kami alaskan ke dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Yoyus, nggak terasa ya, ternyata kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga loh. Wah, Kak Ika, berarti Natal semakin dekat nih adik-adik. Kak Yoyus, sudah mempersiapkan apa aja buat hari Natal nanti? Sudah beli baju baru belum? Atau beli sepatu baru mungkin? Kak Ika, kalau baju baru, enggak sih Kak. Hari Natal kan nggak harus pakai baju baru. Betul juga ya Kak. Terus apa dong Kak? Kalau Kak Yoyu sih di rumah memasang pohon Natal, terus merubah sikap-sikap yang buruk menjadi baik. Pokoknya menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi, supaya kita layak menyambut kelahirannya. Wah, setuju sekali ya Kak Yoyus. Nah, sekarang kita akan memuji nama Tuhan kembali lagi ya adik-adik. Bangkit berdiri lagi yuk. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109, Hai Mari Berhimpun. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Semua
Adik-adik silakan duduk kembali. Setelah bernyanyi lagu tadi, jadi makin nggak sabar ingin cepat-cepat Natal ya adik-adik. Sabar dong Kak Yoyus, ini masih kurang 2 minggu lagi kok. Kak Yoyus, gimana kalau kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan aja? Setuju Kak Ika. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita muji nama Tuhan lagi yuk adik-adik. Kita pujikan dari Kidung Ria nomor 2. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Kita pujikan dari bait 1 dan 2. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Bila kau memanggilku seperti Samuel, Tuhan panggil namaku. Bila tugas padaku, ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajarku menjawabmu seperti Samuel. Tuhan kau bersabdalah, hamba-Mu mendengar. Apa juga kita-Mu, dan ku turut segera. Ku sampaikan firman-Mu seperti Samuel. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Tias. Silakan Kak Tias. Terima kasih ya kakak-kakak. Sama-sama. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya dengan sikap yang baik, hormat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini sungguh kami merasakan sukacita atas kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, kalau kami masih bisa untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ini karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon Engkau senantiasa menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami terima pada hari ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan terlebih itu Tuhan, kami boleh belajar untuk melakukan firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, adik-adik coba semuanya dibuka Alkitabnya ya. Dari mana tadi? Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Sudah ketemu semua? Ya, kalau sudah, mari kita baca bersama-sama ya. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun,
Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini temanya yaitu jangan lelah. Jadi tema renungan pada hari ini jangan lelah. Ya, tahu jangan lelah itu berarti apa lelah? Lelah itu capek, berarti jangan capek ya, jangan lelah. Coba adik-adik perhatikan ya, kakak punya sesuatu. Ya, coba apa ya ini ya? Nah, iya, ini adalah apa adik-adik? Iya, coba silakan. Apa ini ya? Nah, ini adalah kue tar, ya. Nah, adik-adik, kalau ada kue tar seperti ini biasanya ada acara apa ya? Ada acara apa? Wah, ada acara ulang tahun. Ya. Nah, kira-kira coba kalian terka siapa ya yang berulang tahun? Nah, adik-adik, ternyata yang berulang tahun gereja kita loh, yaitu gereja apa ya? Gereja apa? Nah, gereja GKJW. Nah, sekarang gereja GKJW, gereja kita sedang berulang tahun. Ya, kira-kira ulang tahun yang keberapa yo? Nah, ternyata ulang tahun yang ke-89. Wah, berarti umurnya sudah tua ya? Ya, biasanya kalau umurnya 89 itu, biasanya sudah apa? Kakek-kakek atau nenek-nenek ya, yang usianya 89. Nah, coba adik-adik kalau gereja kita, yaitu gereja GKJW kalau sekarang berulang tahun, kira-kira kita bisa memberi kado apa ya buat gereja kita? Ayo, coba kalian perhatikan ya. Di sini ada tokoh yang luar biasa. Nah, tokoh ini biasanya mempersembahkan seluruh hidupnya itu sebagai kado yang terindah untuk gereja kita, yaitu gereja GKJW. Nah, tokoh ini bernama siapa coba? Nah, tokoh ini bernama Trio Mistoko. Ya. Wah, bagaimana ya caranya supaya kita mengetahui seorang tokoh GKJW yang bernama Trio Mistoko tadi. Nah, yuk kita dengar ceritanya dulu ya. Coba kalian perhatikan gambar. Nah, gambar ini ya. Nah, gambar ini yaitu Trio Mistoko ketika lahir. Jadi ia anak dari guru Injil di sini. Dan oleh ayahnya dia dimasukkan sekolah guru yaitu di Mojowarno. Adik-adik pernah dengar enggak Mojowarno? Jauh tidak dari Wiyung? Jauh ya. Nah, terus gambar yang kedua coba perhatikan. Nah, ini Trio Mistoko sekolah. Jadi ia sekolah di pendidikan guru. Kalau sekolah di pendidikan guru, pasti nanti selesainya menjadi apa? Menjadi guru. Ya, yang mengajar di mana? Mengajar di sekolah. Nah, sekarang coba perhatikan lagi ya, gambar yang ketiga. Ya, gambar ketiga ini, Trio Mistoko
menjadi pendeta yang pertama, yaitu menjadi pendeta Jawa yang pertama di Mojowarno. Nah, selain menjadi pendeta, dia juga terpilih menjadi pemimpin gereja pada waktu itu. Ya, sekarang coba perhatikan lagi gambar yang keempat ya. Ya, di sini coba gambarnya. Nah, Bapak Drio Mustoko ini sedang diapakan? Ternyata sedang di penjara. Kenapa ya kok di penjara? Padahal dia jadi pendeta, kok di penjara? Karena apa? Difitnah oleh sekutu waktu itu. Dan berakibat dia disiksa sampai mengalami gegar otak. Gegar otak itu kalau misalnya kadang-kadang kecelakaan, terus kepala kita terbentur di jalan bisa mengakibatkan gegar otak. Dia disiksa sampai mengalami apa? Gegar otak. Ya, di penjara sampai Indonesia merdeka waktu itu. Kemerdekaan Indonesia itu tanggal berapa sih? Masih ingat tidak ya? Tanggal 17 Agustus. Ya, waktu itu tahun 1945. Ya. Coba perhatikan lagi gambar yang kelima. Ya, gambar yang kelima ini Drio Mustoko wafat. Wafat itu berarti sudah apa? Meninggal, dipanggil Tuhan pada tanggal 5 September tahun 1950. Beliau dipanggil menghadap Tuhan dan dimakamkan di Ngoro, Jombang. Kalau di Jombang itu hampir dekat dengan Mojowarno. Adik-adik, kalau kita perhatikan ya, Drio Mustoko di sini orangnya disiplin. Karena disiplin jadi beliau apa? Akhirnya berhasil menjadi apa? Menjadi seorang pendeta. Rajin, tegas juga ya, dan senang melayani di gereja. Jadi meskipun dia itu orangnya tadi di penjara, disiksa, coba kita semua adik-adik bisa mencontoh ya sikap hidupnya. Jadi orang yang tekun itu akan mengalami apa? Keberhasilan, akan menjadi orang-orang yang berhasil seperti yang dialami oleh siapa tadi? Bapak Drio siapa? Mustoko. Adik-adik, mari kita perhatikan video ya, tokoh Alkitab ya. Kalian perhatikan ada hampir ada kesamaan antara tokoh yang tadi dari gereja GKJW dengan tokoh Alkitab, yaitu dia menghadapi segala sesuatunya itu dengan penuh kesabaran. Ya, coba kita perhatikan ya kisah Yusuf. Ya, kalian perhatikan dengan baik bagaimana nanti ceritanya. Ayah, aku suka jubah barunya. Ayah sayang padamu Yusuf lebih dari sekedar yang dapat diungkapkan. Aku harus tunjukkan pada kakak hadiah ini. Dan kamu Binyamin jangan habiskan buah ara ini. Sisakan untuk kakak ya. Kakak, lihatlah hadiah ayah ini, Kak. Ayah beri dia hadiah lagi. Lewi, Yehuda, mau apa kalian? Kalian menakutkan, hentikan.
Tidak perlu takut, kami hanya ingin coba jubah barumu. Kembalikan. Jangan, ya udah. Jangan Kembalikan. dia. Zebulon, hentikan dia. Simeon, tolong dia. Hentikan. Jangan. Ada yang mau coba jubah baru ini? Ya, adik-adik, setelah kita menyaksikan video tentang kehidupan Yusuf, ya, bagaimana Yusuf pada waktu itu, ya, karena saudaranya mempunyai rasa iri hati, akhirnya bagaimana? Akhirnya dia dibenci saudara-saudaranya, sempat juga disiksa, dimasukkan ke dalam apa tadi? Ke dalam sumur. Tetapi apa yang dialami Yusuf dihadapi dengan sabar. Jadi dia tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Seperti yang dilakukan oleh tokoh dari gereja GKJW tadi, siapa? Bapak Trio Mustoko, ya, meskipun difitnah waktu itu oleh sekutu, tetapi apakah Bapak ini membalas? Tidak. Sama dengan Yusuf yang pada waktu itu difitnah oleh istri Potifar. Ya, dia menghadapi semuanya dengan sabar sampai dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam penjara juga. Ya. Mari kita belajar seperti tokoh yang kita perhatikan dari siapa tadi? Yusuf. Dan Bapak siapa? Trio Mustoko. Mari kita rajin belajar, rajin membantu orang tua di rumah, rajin berdoa. Misalnya mendoakan siapa? Yang mendoakan gereja kita, mendoakan teman-teman kita. Mungkin sudah lama dia tidak pergi sekolah minggu, kita doakan supaya apa? Teman-teman kita datang untuk pergi sekolah minggu. Dan juga mendoakan siapa? Kakak-kakak pamong yang mengajar sekolah minggu juga. Mendoakan siapa lagi? Mendoakan para majelis, Bapak Pendeta. Ya, jadi kita mendoakan semua teman, semua orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya apa? Supaya kita semua rajin untuk beribadah di gereja dan belajar untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Dengan itu adalah bagian yang bisa kita lakukan sebagai apa? Sebagai kado untuk gereja kita, yaitu gereja GKJW yang sedang berulang tahun saat ini. Ya, mari kita belajar untuk melakukan dengan penuh sukacita, dengan tidak bersungut-sungut, ya, supaya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Sebagai ayat hafalan, mari kita buka dari Yakobus 5 ayat yang ke-8, ya. Ya, mari kita baca sama-sama ya. Yakobus 5 ayat yang ke-8. 2, 3. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Saya kembalikan lagi ke kakak-kakak. Oh ya adik-adik, karena hari ini ulang tahunnya GKJW, gimana kalau kita bernyanyi lagu Aku Anak GKJW sambil kita menyalakan lilin ya? Setuju Kak Ika. Yuk adik-adik, semuanya makin berdiri yuk. Kita bernyanyi lagu Kidung Ria nomor 1, Aku Anak GKJW.
gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab, rajin dalam persekutuan di GKJW gerejaku. Silakan duduk kembali. Terima kasih Kak Tias atas firman-Nya hari ini. Sama-sama. Wah, ternyata bulan ini merupakan ulang tahun GKJW ya Kak Ika. Nah, adik-adik, Kak Yoyus mau cerita sedikit nih. Jadi adik-adik, awal mula lahirnya GKJW adalah dari adanya kesepakatan para pendahulu yang mengadakan sidang di Mojowarno pada bulan Desember 1931. Nah, adik-adik, di tengah persidangan itu dilakukan ibadah yang menetapkan lahirnya GKJW. Ayo, ada yang tahu tanggal berapa adik-adik? Tanggal berapa ya Kak? Belum tahu ya semua. Jadi lahirnya GKJW itu tanggal 11 Desember 1931. Wah, berarti sudah 89 tahun ya Kak? Wah, luar biasa ya adik-adik. Ternyata perjalanan GKJW sampai hari ini telah melewati banyak sekali tantangan. Salah satunya seperti yang dialami oleh Pak Trio Mestoko tadi. Nah, sekarang saatnya kita sebagai generasi penerus GKJW harus melanjutkan perjuangan dan cita-cita GKJW. Jangan lelah untuk melayani Tuhan ya adik-adik. Adik-adik, sebagai bentuk respon kita untuk firman Tuhan tadi, mari kita bernyanyi lagu kembali yuk. Kita pujikan Jangan Lelah. Yuk adik-adik, bangkit berdiri. Musik Kak Ardi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Hayo, persembahannya sudah disiapkan belum? Sudah ya? Mari adik-adik kita kumpulkan persembahan dengan diiringi lagu Beri Syukur. Kita pujikan 2 kali ya adik-adik. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur.
panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Semuanya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Tuhan, kami berdoa terlebih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Kak Tias tadi Tuhan, yang mengajarkan kepada kami bahwa kami tidak boleh jemu ataupun lelah untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu, seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Trio Mestoko. Kiranya Kau senantiasa sertai kami agar kami selalu memiliki semangat dalam melayani-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kondisi bangsa Indonesia, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Kau berkati bangsa Indonesia, terlebih kami, agar kami dapat melakukan setiap protokol kesehatan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, berkati juga adik-adik kami yang bersekolah dan melakukan kegiatan belajarnya secara online, biarlah mereka boleh tetap semangat dan tetap bersuka cita bagaimanapun cara belajar mereka. Tuhan, berkati juga adik-adik kami yang masih melanjutkan atau sedang menjalankan penilaian akhir semester, kiranya Kau boleh berkati mereka, agar mereka boleh mengerjakan dengan penuh tanggung jawab, agar ke depan mereka boleh mendapatkan nilai yang terbaik. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua mereka yang tetap setia mendampingi mereka dalam proses belajarnya. Kiranya Kau berkati kedua orang tua mereka, Kau berikan kesehatan, kesabaran, dan kekuatan yang lebih lagi Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga kegiatan adik-adik kami selanjutnya, supaya mereka boleh melakukan kegiatannya dengan penuh sukacita dan tetap ada dalam naungan tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Kau berkati persembahan kami agar boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, berkati juga orang-orang yang akan mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka dengan tanggung jawab dan rasa takut akan Engkau. Tuhan Yesus, berkatilah kegiatan adik-adik kami selanjutnya agar mereka boleh melakukan kegiatannya dengan penuh sukacita, dan kiranya mereka boleh senantiasa bersemangat dalam terus melayani Engkau. Tuhan Yesus, inilah seluruh doa kami yang jauh dari kata yang sempurna. Kiranya hanya Tuhan Yesus saja yang menyempurnakan setiap doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri kembali ya. Kita akan menerima berkat dari Tuhan yang disampaikan oleh Kak Tias. Tapi sebelum itu adik-adik, mari kita menaikkan satu pujian lagi dari Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Kita pujikan dari bait pertama dan kedua. Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus,
Mari kita menerima berkat dari Tuhan, dan setelah itu kita pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita mohon berkat. Kiranya kasih dan penyertaan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus tercurah kepada anak-anak, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali ya adik-adik. Nah, ibadah kita hari ini sudah selesai ya. Oh iya adik-adik, kakak mau ingatkan lagi kalau tanggal 25 Desember nanti akan ada perayaan Natal anak dan remaja GKJ Wiyung jam 4 sore di channel YouTube GKJ Wiyung. Adik-adik tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan ya adik-adik. Sampai jumpa di ibadah anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.